masalahnya terjadi ketika kita mencampurkan bahan, ketika sedang menyiapkan bahan obat. Kalau stabilitas, maka itu ketika sudah diberikan kepada pasien, mungkin dalam jangka penyimpanan waktu tertentu, obatnya tidak stabil, berubah lama-lama menjadi rusak. Gitu. Ini bahkan tidak diceritakan apa pencampurannya ya, mungkin hanya pulveris vitamin E saja. Dan mungkin vitamin E memang sifatnya higroskopis sehingga dia akan menjadi basah dalam jangka waktu tertentu. Jadi vitamin E ya memang higroskopis, tapi maksud saya adalah apakah ini inkompatibilitas? Tidak, ini instabilitas. Makanya diberikannya dalam jangka waktu yang sebentar-sebentar. Tidak langsung untuk sebulan misalnya, kalau dalam bentuk pulveris, gitu ya. Bisa dipahami ini? Kalau yang ketiga ini, apakah masalah inkompatibilitas juga? Stabilitas. Ya. Stabilitas. Ada yang benar. Presipitasi. Turbiditas. Presipitasi. Instabilitas. Pengendapan. Ada pengendapannya? Oh, menjadi keruh ya. Kontaminasi mikroba. Ya, kontaminasi mikroba atau ada pengendapan, presipitasi, degradasi karena kontaminasi atau oksidasi. Oke, semuanya merujuk pada instabilitas. Jadi yang dimaksud di sini apakah ini inkompatibilitas? Bukan, ini instabilitas, ya. Apalagi ini penggunaannya multidos kan, tidak hanya sekali pakai. Jadi bisa jadi sudah beberapa kali terkena kontaminasi dari jarum yang dimasukkan ke dalam vial. Oke, sebenarnya saya hanya ingin tahu sih jawaban kalian, nanti saya lihat, tapi tidak dimasukkan ke nilai, tenang saja. Ini untuk gambaran ya, jadi memastikan kalian paham tentang inkompatibilitas. Oke, sudah pembukaannya. Mari kita lanjutkan untuk kuliah farmasetika. Kemarin sudah sampai ini ya, kita masuk ke contoh sediaan semi padat. Kebanyakan ya, contoh yang saya ambil di sini diambil dari buku Handbook of Pharmaceutical Excipient. Sepertinya bisa didapat gratis online, silakan dicari. Di situ ada beberapa penjelasan tentang excipient yang biasa digunakan untuk compounding. Nah, excipient ini walaupun harusnya inert, dia tidak bereaksi dengan zat aktif atau zat yang memiliki efek terapi, tapi dia juga bisa berpotensi untuk menimbulkan inkompatibilitas. Nah, sudah diidentifikasi nih beberapa yang sering digunakan, misalnya asam benzoat. Asam benzoat itu pengawet ya, sering digunakan dalam sediaan farmasi untuk mengawetkan. Dia antimikroba. Dia juga berfungsi sebagai antifungi. Nah, asam benzoat ini inkompatibel dengan kaolin. Kaolin, di sini yang menjadi adsorbennya adalah kaolin ya. Asam benzoat itu diketahui inkompatibel dengan kaolin. Kemudian asam borat juga pengawet. Dia inkompatibel dengan gliserin karena membentuk senyawa kompleks. Nanti kalau sudah membentuk senyawa kompleks, maka dia tidak bisa berfungsi sebagai antimikroba lagi. Kemudian ada kalsium hidroksida, inkompatibel dengan logam karena bersifat korosif, kalsium hidroksidanya ya.
kalsium hidroksida ini dia berfungsi sebagai astringen tropikal. Astringen apa deh? Gatal. Mengecilkan pori-pori, mendinginkan ya, ada efek mendinginkan, betul. Kemudian bisa menjadi buffer juga pada sediaan krim, lotion, dan suspensi. Ini krim, lotion, dan suspensi itu kan ini ya, sistem emulsi ya. Jadi ada air, ada minyaknya juga. Maka kalsium hidroksida kalau ada di dalam bahan-bahannya bisa berfungsi sebagai buffer. Kemudian oleum ricini atau castor oil, ini adalah emollient, pelembut ya, pelembab. Kemudian coconut butter atau coconut oil, ini juga berfungsi sebagai emollient dan bisa menjadi basis dalam salep-salep. Karena kita mau bicara sediaan semi padat semua ini ya, itu inkompatibel dengan agen yang bersifat oksidator. Bahan-bahan oksidator seperti di pertemuan pertama kemarin dengan saya. Itu ya. Terus ada lagi contoh hard fat, bahan basis dalam sediaan-sediaan supositoria ya. Hard fat itu bisa ada oleum kakao, ada theobroma oil, mungkin ini mirip-mirip ya, tapi istilahnya di beberapa farmakope berbeda. Secara umum disebut hard fat, lemak yang padat, lemak padat gitu. Nah ini inkompatibel dengan aspirin karena aspirin itu menghidrolisis. Kemudian inkompatibel juga dengan aminofilin karena membentuk diamid. Kemudian inkompatibel dengan kloral hidrat, menurunkan titik lebur, nanti lemak padatnya ini akan meleleh atau mencair. Kemudian karbomer ini bisa sebagai emulgator, tapi memang kita tidak pernah pakai di laboratorium. Itu inkompatibel dengan resorcinol. Terus akasia, PGA, Pulvis gummi arabisi, atau akasia gami arabicum, gami africanum ada juga. Ini inkompatibel dengan amidopirin, apomorfin, obat-obat ini ya, kresol, kemudian etanol pelarut, garam ferik, kemudian morfin, fenol, dan lain-lain, etanin, timol, vanilin. Basis lain seperti lanolin atau adepslane itu inkompatibel dengan beberapa obat karena mengandung prooksidan. Jadi si adeps dan lanolin ini mengoksidasi. Akhirnya dia prooksidan, terus nanti dia bisa menjadi oksidator. Itu pendahuluannya ya, jadi kalian bisa cek di bukunya, silakan dicari. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh formula yang berpotensi terjadi inkom. Ini mirip seperti sebelumnya. Kalau ada kampor, mentol, tapi ini dibuat menjadi apa ya? Umwendum, salep. Kira-kira ada masalah apa? Kampor, mentol kemarin? Ya, penurunan titik eufektik menjadi lembek atau cair. Sementara kita mau membuat salep, bagaimana kalau ada salep plasti base itu basisnya salep ya, bayangkan seperti vaselin bentuknya, tapi bahan yang dicampur zat aktifnya adalah cair, basah, bagaimana? Ya agak sulit ya, sehingga kita harus membuat mengubah urutan pencampuran. Jadi jangan sampai kampor langsung ketemu mentol, sama seperti yang lalu ya. Sebentar. Oh, bisa. Maaf, yang ini bukan diubah urutan pencampurannya, tapi bisa saja diabsorpsi dengan amilum. Jadi kampor dan mentol bisa langsung ketemu, tapi kemudian ditambahkan amilum. Ya, oke. Ya, ini saya lupa ini. Saya kira mengubah campuran dulu. Tapi sepertinya bisa juga kampor dengan plasti base sebagian.
mentol dengan plastik base, sebagian baru dicampur. Petanya nggak ada. Itu ya beberapa alternatif. Kampor, mentol, terus anilum, baru terakhir dicampurkan dengan plastik base juga bisa. Itu ya, salep. Lanjut. Ini diminta membuat apa? Salep juga ya. Tapi apa bedanya di sini? Ada vanishing cream. Krim emollient cold cream. Ya, krim tadi seperti yang saya katakan di mana tadi di awal, krim itu seperti lotion. Nah, krim lotion itu memiliki sistem emulsi, jadi ada kandungan air dan minyak di dalamnya. Nah, kalau kita di sini salepnya yang mungkin bukan salep ya, yang diinginkan adalah pembuatan krim, maka ini kan ini ya kita mengambil sulfur atau apa nama lainnya dek, belerang endap, precipitated sulfur, belerang endap, kemudian asam salisilat, kemudian iod, itu dicampurkan dengan basis krim. Jadi basisnya sudah krim. Gitu ya, ada sistem emulsi di situ. Masalahnya adalah penambahan asam salisilat dalam jumlah yang besar akan menyebabkan sistem emulsi pada krim pecah. Ini mungkin pernah juga ditanyakan waktu OSCE. Jadi OSCE itu yang bukan CBT ya, yang langsung praktek. Jadi kalau ada apoteker diminta membuat krim, mencampurkan di dalamnya itu ada asam salisilat, apa yang harus dilakukan? Karena asam salisilat ini jadi catatan ya, jadi perusak sebenarnya untuk sistem emulsi. Kalau bayangkan kita memiliki krim tube, kemudian kita buka, kita campur dengan serbuk lain lah, paracetamol, enggak mungkin ya, yang buat ini, yang buat topikal, mentol, oke, misalnya mentol saja, itu enggak masalah, tidak merusak sistem krimnya, dia tidak pecah. Tapi asam salisilat ini kan sering dipakai dalam sediaan topikal ya, dia anti apa dia asam salisilat fungsinya? Apa? Anti iritan, anti septik. Waktu membuat pulvis, apa? Coba dicari. Asam salisilat ini sering sekali dipakai dalam sediaan topikal. Nah, kalau dia dicampurkan ke dalam krim, dia akan memecahkan sistem emulsinya sehingga jadi nanti tidak campur. Tapi kalau asam salisilat ini dicampurkan dengan basis vaselin flavum album, seperti pada pembuatan ungwentuk atau pasta, maka tidak masalah karena di situ bukan sistem emulsi. Bisa diikuti? Ya. Sediaan salep atau sediaan topikal semi padat yang sistemnya emulsi, dia akan gampang rusak dengan penambahan asam salisilat. Tapi asam salisilat ini sayangnya ya memang sering digunakan. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kalau jumlahnya sedikit banget itu berapa ya? Mungkin 1% atau kurang. Itu secara umum tidak masalah, penambahannya sedikit. Di dalam krim yang dicampurkan itu biasanya sudah ada sistem, sudah ada emulgatornya sendiri kan waktu pembuatan krim, sehingga masih ya gampangnya masih kuat menahan penambahan asam salisilat. Tapi kalau jumlahnya besar,
misalnya ini 5%, 4% gitu, dikhawatirkan emulgator yang ada dalam krim itu sudah tidak cukup lagi jumlahnya, sehingga kita perlu menambahkan emulgator lagi atau stabilisator, misalnya gliserin atau basis yang sudah mengandung emulsifier. Ya vanishing creamnya itu sudah mengandung emulsifier, atau kita tambahkan emulgator lainnya, emulgator sama ya. Bisa diikuti adik-adik ya. Intinya kalau kita melakukan peracikan, seringnya dari dokter kulit ini sudah ada tube sendiri, sudah ada produknya sendiri. Kalau itu adalah krim, maka harus hati-hati jika ditambahkan dengan asam salisilat. Tapi kalau itu adalah vaselin, ungwentum, pasta, maka umumnya tidak apa-apa dengan penambahan asam salisilat. Oke. Nah, ini tadi contoh-contoh inkompatibilitas fisika. Sekarang kita lihat yang kimia. Kimia ini ada diminta ungwentum dengan basis yang bisa dicuci, washable base. Ini kalau bisa dicuci berarti salep yang apa ya? Ingat waktu sediaan farmasetika, sediaan semi padat yang bisa dicuci? Ya, contohnya apa? Coba dilihat di sana. Di sini ada penambahan basitrasin, sedikit sekali jumlahnya, mikrogram. Kemudian natrium sulfatiazol atau sodium sulfatiazol sama. Ini antibiotik tapi sudah menjadi bentuk garam ya, natrium sulfatiazol soalnya. Kalau bukan bentuk garamnya kan sulfatiazol saja. Tuh, basitrasin juga berfungsi sebagai antibiotik ya. Ini campuran, kemudian dibuat campuran. Iya, ini mencampur antara antibiotik basitrasin dan sulfatiazol, antibakteri juga. Nah, kemudian dibuat salep. Permasalahannya adalah, nah, karena ini ada natrium, ada garam sulfatiazol, itu ternyata bereaksi alkalis. Dia akan mengurai basitrasin. Sesama zat aktif di sini malah bereaksi. Jadi tidak dengan basisnya, tapi dengan zat aktif lainnya. Solusinya, ya, karena tadi sifat alkali atau bersifat basanya itu karena ada NaOH-nya, maka yang diambil adalah obat sulfatiazolnya saja, tidak usah mengambil garam N-sulfatiazol. Apa ya? Kalau sekarang seringnya misalnya Na-diklofenat, ada K-diklofenat, diklofenak saja. Nah, yang diambil adalah zat aktifnya yang diklofenat. Pernah dengar? Nah ya, sering dipakai untuk anti radang, misalnya sakit gigi, kemudian nyeri otot setelah olahraga gitu ya. Natrium diklofenat, kalium diklofenat. Nah, ini juga Na-sulfatiazol. Oke, contoh lain. Karena memang sudah sangat jarang ya kalau kita bicara krim yang sudah jadi itu, karena sudah melalui formulasi di pabrik, jadi tidak ada masalah inkompatibilitas. Inkompatibilitas yang sering terjadi tadi ya ketika kita mau mencampur formula dari dokter kulit. Nah, sediaan yang sudah jadi dicampur dengan tambahan serbuk tertentu. Kalau yang ini beberapa contoh yang sudah jadul banget. Sekarang sudah tidak boleh karena pakai hidrargyrum itu sangat toksik ya. Hidrargyrum Hg apa? Merkuri ya. Merkuri ya, kalau ini pembuatannya manual sudah hampir tidak mungkin. Tapi dulu ketika masih mungkin tahun berapa buku-bukunya ini dibuat,
50-an, 60-an, 1950, 1960 itu masih ada formula-formula hidrargyrum seperti ini dan yang slide satunya lagi setelah ini. Ada contoh formula borax, kemudian hidrargyrum klorid. Ini bisa dipakai sebagai antiseptik semua ya. Bukan antiseptik, anti mikroba, jadi antibiotik. Nah, borax sama hidrargyrum klorid ini kalau dibuatkan salep dengan vaselin album sebagai basisnya bisa menjadi salep antibiotik. Hanya saja masalahnya, kita tidak bicara toksiknya dulu ya. Masalahnya adalah boraks akan membentuk raksa oksida dengan Hg2Cl2, hidrargyrum kloridnya. Raksa oksida ini warnanya kuning. Jadi ada reaksi kimia antara boraks dengan Hg2Cl2. Itu ya. Kemudian solusinya adalah dengan menggerus kedua garam dalam keadaan tidak terlarut. Maksudnya ya boraks saja, kemudian Hg2Cl2 saja dengan sebagian vaselin. Jadi boraks dicampurkan dengan vaselin album, boraks saja gitu ya, tidak ketemu Hg2Cl2 dulu. Baru Hg2Cl2 dicampur dengan sebagian vaselin lagi. Intinya juga seperti kampor dan mentol, tidak mempertemukan langsung antara dua zat tersebut. Tapi namanya reaksi kimia itu agak beda dengan inkompatibilitas fisika. Inkompatibilitas fisika itu bisa dicegah dengan penggantian urutan pencampuran, tapi kalau inkompatibilitas kimia itu hanya bisa memperlambat. Jadi walaupun sudah diubah urutan pencampurannya, nanti juga tetap akan terjadi reaksi tersebut karena pada akhirnya juga dicampurkan kan semuanya. Hanya saja diperlambat, tidak langsung berubah menjadi warna kuning. Bisa dipahami? Ya. Jadi solusinya di sini hanya dengan memperlambat saja. Jadi mungkin untuk penggunaan jangka waktu sebentar, tidak sampai berapa ya, seminggu gitu, maka masih bisa dilakukan. Nanti kalau disimpan dalam jangka waktu tertentu ya akhirnya kuning juga, reaksi ini tetap terjadi. Tuh. Ini terlepas dari tadi saya bilang toksik ya, sebenarnya sekarang mungkin sudah tidak boleh lagi ada formula seperti ini menggunakan merkuri. Nah ini yang satunya saya bilang tadi, menggunakan merkuri juga, merkuri kuning, fenol sama hidrargyrum oxidum flavum. Hidrargyrum oxidum flavum. Hidrargyrum oxidum itu HGO ya. HGO, flavum itu kuning bahasa Latinnya. Ingat bahasa Latin? Jadi memang bentuknya itu sudah kuning. Fenol dengan hidrargyrum oksid flavum itu akan membentuk antibiotik juga, bisa dibuat salep dengan basis vaselin album. Tapi ini juga toksik sebenarnya ya. Jadi sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Tapi ini dulu ada di buku-buku formula apoteker. Nah, ada permasalahan. Ini ada reaksi kimia raksa oksida, hidrargyrum oksidnya tadi, hidrargyrum oksidum itu direduksi oleh fenol sehingga salepnya nanti jadi lebih hitam, lebih berwarna tua. Fenol dan raksa oksida kalau ketemu jadi lebih warnanya berubah menjadi hitam atau gelap. Solusinya ini sama seperti yang tadi slide sebelumnya, dengan mengubah urutan pencampuran, tetapi ya ini hanya memperlambat, sama seperti tadi bahwa fenol dan hidrargyrum oksidnya nanti tidak akan ketemu sehingga tetap warnanya akan berubah lama-lama menjadi gelap. Cuman kita bisa memperlambatnya dengan cara mencampurnya
sebagian-sebagian dulu. Phenol dengan vaselin sebagian, diazurun dengan vaselin sebagian, jadi dicampur semua. Gitu ya. Kemudian ini yang terakhir karena selanjutnya contoh-contoh sediaan cair. Ya. Selanjutnya sudah dengan contoh inkompatibilitas sediaan cair. Kita masih ada satu lagi untuk membahas contoh ini. Cuman minggu depan libur, jadi ya kita tunggu ya jadwal selanjutnya. Nanti PJ-nya mungkin bisa kontak saya ya, minta tolong untuk jadwal selanjutnya. Yang sekarang mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti sudah nih. Ya? Oh. Ya, silakan. Ya. Kita berapa harusnya? Berapa orang? 76. 76 sudah dengan saya? Belum. Ini masih 76, berarti kurang 1. Nggak yakin ya? Sudah yang ini sudah presensi ini, tapi nggak nambah jumlahnya, berarti tadi sudah hitung ya. Bisa dicek di Simaster kalian nggak sudah terdaftar hadir atau belum? Bisa kan? Ya. Oke. Pertanyaan? Ada? Sudah? Ya, kalau sudah tidak ada berarti bisa saya cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya tutup ya. Nggak tahu ya. Kamu tahu tempeku nggak? Sekarang tempe.